Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur bahwa hari ini Tuhan memberi kita kesempatan untuk kembali beribadah. Walaupun secara online dan di rumah masing-masing, kita tetap mensyukuri pemeliharaan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak mengurangi sukacita, semangat kita, dan juga damai sejahtera yang ada dalam kehidupan kita masing-masing. Karena kita punya keyakinan bahwa Allah kita senantiasa menyertai dan memberkati. Amin. Amin. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menenangkan hati kita, pikiran kita. Kita masuk di dalam saat teduh. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah, yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Amin. Kita akan naikkan pujian kita. Kita mau mengatakan bahwa Allah kita, Allahku dahsyat, dengan sukacita. Memberikan nyawamu sebagai ganti kami. Betapa indah dan mulia kasih-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan mendengarkan pujian kami Tuhan. Engkau menerima kami Bapa sebagaimana adanya kami ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau menghormati-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji-Mu. Dia sungguh indah.
pujian dan sembah kami. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa sampai detik ini Tuhan, pemeliharaanmu Bapa, kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu nyata di dalam kehidupan kami Bapa. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena kemurahan Allah semata. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kamu menyerahkan Tuhan seluruh keberadaan kami masing-masing Tuhan, di rumah kami, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, dengan keluarga kami, bersama suami, istri, anak-anak kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau Tuhan menikmati pujian bersama-Mu ya Allah. Kami mau Tuhan diberkati melalui kebenaran firman-Mu saat ini Bapa. Tidak ada satu kuasa pun Tuhan yang mampu memisahkan kami dari kasih-Mu ya Allah. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati Tuhan seluruh jalannya ibadah kami, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan seluruh anak-anak-Mu yang mengambil bagian Tuhan di dalam acara ini. Allah memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mohon pengampunan Tuhan jika Engkau mendapati kami bersalah dan berdosa kepadamu. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah yang seperti Engkau. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan pujian ini akan mempersiapkan kita semua. Sungguh ku bangga Yesus.
Saat ini kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan kami dan berkenan dengan persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh kami bersyukur karena memiliki Allah yang seperti Engkau. Dengan hati bersyukur, pujian ini akan mengantar kita untuk memasuki doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih atas kebaikan Tuhan, atas cinta kasih Tuhan, atas berkat-berkat-Mu yang begitu melimpah dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami, apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Saat ini kami akan berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang berjuang untuk mengatasi virus COVID-19. Kami berdoa Tuhan untuk tenaga medis yang saat ini menjadi garda terdepan. Engkau memberkati mereka Tuhan, Engkau memberikan mereka kesehatan, Engkau memberikan mereka kekuatan dan semangat ya Tuhan dalam menjalani tugas mereka. Engkau juga memberkati pemerintah kami ya Tuhan Yesus, Engkau memberikan mereka kebijaksanaan Tuhan untuk menyusun undang-undang peraturan kebijakan yang dapat menguntungkan masyarakat, yang meringankan beban masyarakat, mensejahterakan masyarakat di kondisi yang sulit seperti saat ini. Kami juga berdoa untuk TNI Polri yang menjaga keamanan dan ketertiban negara kami dan dalam hidup bermasyarakat. Berikan mereka juga kesehatan Tuhan, kekuatan dalam menjalankan tugasnya. Tak lupa juga kami mendoakan masyarakat Indonesia, Engkau buka hati dan pikirannya ya Tuhan,
agar mereka mengerti dan sadar mengenai bahaya virus COVID-19 ini, agar mereka patuh dan taat akan aturan pemerintah untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perekonomian negara kami saat ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang saat ini mencari pekerjaan. Engkau membuka lapangan pekerjaan ya Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi mereka ya Tuhan untuk dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan kami juga bersyukur Tuhan Yesus jika saat ini kami sudah bekerja atau memiliki usaha kami sendiri, kiranya Engkau senantiasa selalu memberkati usaha dan pekerjaan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit atau dalam proses pemulihan. Engkau memberikan kesembuhan Tuhan melalui obat-obatan yang mereka konsumsi atau pengobatan atau terapi yang mereka lakukan. Engkau memberikan mereka kesehatan kok ya Tuhan, kekuatan dan semangat untuk memperoleh kesembuhan. Engkau juga memberkati keluarga mereka yang mendampingi dan merawat. Engkau juga memberikan kesabaran, ketabahan dan kekuatan bagi mereka yang mendampingi keluarganya ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kegiatan gereja kami, organisasi maupun rencana-rencana lainnya ya Tuhan yang mungkin saat ini tertunda atau dibatalkan. Kami berdoa ya Tuhan agar cepat COVID-19 ini berlalu dan kami boleh bersama-sama berkumpul kembali dan menjalankan setiap kegiatan kami dan rencana-rencana kami ya Tuhan. Kami serahkan doa-doa kami ini ya Tuhan Yesus ke dalam tangan kuasa pengasihan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan segala dosa kami, kesalahan kami, kekurangan dan kelemahan kami ya Tuhan Yesus. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu senantiasa bersyukur mensyukuri setiap pemberian-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ingin ikut kehendak-Mu selalu. Dan kami senantiasa perlu anugerah-Mu Bapa untuk dapat menjalani kehidupan kami. Biarlah pujian ini menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda-Nya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita seluruhnya yang berbakti di rumah diberkati Tuhan, karena Allah itu adalah roh dan hadir di mana saja. Meskipun kita tidak beribadah di gedung Gereja Baptis Indonesia Kalvari Batam, tapi di rumah masing-masing, Tuhan hadir memberkahi kita semua. Karena itu kita mengucap syukur, dan saya percaya sukacita surgawi akan melingkupi kita semua. Pagi hari ini judul khotbah saya adalah kasih karunia Yesus Kristus menyelamatkan orang berdosa. Saya ulangi sekali lagi, saya tidak menggunakan kata Yesus Kristus supaya pendek. Kasih karunia-Nya katanya adalah Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan orang berdosa, yang diambil dari Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan untuk kita sebelum saya meneruskan khotbah ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidakkah ada seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Untuk itu urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, urapi kami semua yang beribadah ya Tuhan, supaya kami mengerti maksud dan tujuan firman-Mu, terlebih Tuhan dapat kami terapkan di dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, bersabdalah Engkau melalui firman-Mu, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu kita sudah mendengar dan mempelajari firman Tuhan tentang ketegasan Tuhan Yesus. Di mana Yesus yang memasuki bait Allah dan menemukan orang-orang yang berjual beli hewan yang akan dipakai untuk perayaan Paskah. Lalu Yesus marah dan menunggak-balikan meja-meja penukar uang dan juga melepaskan hewan-hewan yang ada diperjualbelikan. Barangkali sepintas lalu kita berpikir,
Kalau Yesus sedemikian kerasnya, sedemikian marahnya terhadap orang-orang yang berjual beli di bait Allah, bagaimana sikap dia, bagaimana tindakannya ketika menemukan orang berdosa? Mungkin ada orang yang berpikir dan berpendapat mungkin lebih parah dari tindakannya ketika menemukan orang berjual beli di halaman bait Allah. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ternyata tidak sedemikian. Ternyata Ia sangat mengasihi orang berdosa. Dan itu dapat kita lihat di dalam nas firman Tuhan yang kita baca tadi, di mana di sana diceritakan seseorang yang kedapatan tertangkap basah, seorang wanita jelasnya, ya. Tentu ada prianya, tetapi yang dibawa adalah wanita tertangkap basah sedang berzinah. Lalu wanita ini dibawa oleh kaum Farisi, ya, orang-orang Farisi dan juga pemimpin-pemimpin orang Yahudi ke hadapan Tuhan Yesus. Dan berkata kepada Tuhan Yesus, menurut hukum Taurat, siapa yang berzina akan dihukum mati. Apa pendapatmu, Guru? Apa pendapatmu, Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus sedemikian tegas sebagaimana firman Tuhan yang sampaikan minggu yang lalu, apakah dalam peristiwa ini dia bersikap yang sama? Ternyata tidak, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yesus sungguh-sungguh berbeda ketika dia menjungkir balikan meja-meja dan kurungan hewan di bait Allah. Dia sama sekali tidak berbuat yang sangat keras kepada wanita ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, barangkali kita bertanya, kenapa bisa demikian? Kenapa Yesus bertindak berbeda ketika menghadapi orang berjualan di bait Allah dengan wanita yang kedapatan berzina? Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan pelajari ada beberapa kebenaran yang perlu kita renungkan bersama, yang perlu kita terapkan dalam hidup kita sehingga kita beroleh berkat dari firman Tuhan ini. Yang pertama adalah karena dosa wanita ini, saudara dan saya seharusnya memang harus dihukum. Ayat 5 dan 6. Yesus sebagai seorang yang dididik dalam hukum Taurat sejak kecil, tentu mengetahui firman Tuhan yang terdapat di kitab Ulangan pasal 22 ayat 22 dan 24 yang berkata, seorang wanita atau laki-laki
yang kedapatan berzina, maka ia harus mati, dilempari dengan batu. Sebagai seorang Yahudi dan dididik dalam hukum Taurat, Yesus mengetahui dan dia hidup juga dalam hukum Taurat. Sebab Yesus datang ke dunia ini bukan meniadakan hukum Taurat. Tidak. Saudara, di dalam Alkitab Perjanjian Baru dikatakan, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi. Tapi mengapa Yesus tidak menghukum wanita ini meskipun sesuai dengan hukum Taurat ia dihukum? Nah saudara, Yesus adalah ilahi, dia adalah Tuhan. Ia mengetahui apa yang terdapat dalam hati yang terdalam para pemimpin Yahudi dan Farisi ini. Motivasi mereka sebenarnya adalah ingin menjebak Tuhan Yesus. Mereka sedemikian benci, mereka sedemikian tidak senang dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus semakin populer, semakin banyak yang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Dan lebih daripada itu, Yesus tidak pernah memandang muka. Yang salah ditegur. Apakah dia pemimpin, apapun dia, Yesus berani menegur kalau salah. Dan karena itu mereka tidak senang. Sudah berapa kali mencoba mau menangkap Tuhan Yesus, tapi belum berhasil. Karena mereka melihat rakyat, masyarakat sebagai banyak mengikut Tuhan Yesus. Ketika mereka mendapati wanita yang sedang berzina ini kesempatan untuk menjebak Tuhan Yesus. Mengapa? Karena pada masa itu sebenarnya Israel atau orang Yahudi dikuasai oleh pemerintah Romawi. Dan salah satu hukum yang berkata di sana, tidak boleh memberikan hukum mati kecuali pemerintahan Romawi. Hanya pengadilan Romawilah yang bisa menghukum mati. Tapi sebaliknya hukum Yahudi, hukum Taurat berkata, seorang kedapatan berzina harus dihukum mati. Terjadi dilema. Kalau Yesus berkata, silakan lempari dengan batu sampai mati, berarti ia melanggar hukum Romawi. Kalau dia berkata tidak usah dilempari, ampuni saja, maka ia melanggar hukum Taurat. Karena hukum Taurat berkata, siapa yang berzina harus dihukum. Padahal rakyat menganggap Yesus adalah guru, rabi. Karena itulah mereka berpikir Yesus akan terjebak. Kali ini tidak akan terlepas. Mereka berpikir sekali tembak, 2 sasaran kena. Wanita berzina ini dihukum, tapi juga Yesus tersingkirkan. Yesus tak tahu karena dia Tuhan. Itu sebabnya dia mengacuhkan mereka dan merasa sedih. Mengapa mereka sedemikian degil hatinya, sedemikian benci? Lalu pemimpin Yahudi, Farisi, mendesak, apa pendapatmu guru? Apa pendapatmu rabi? Karena ini membuat mereka kecewa. Ya, kalau Yesus tidak menjawab, mereka tidak ada alasan untuk menghukum. Lalu Yesus bangkit dan berkata, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, biarlah dia yang pertama
melemparinya dengan batu. Lalu Yesus kembali menulis di tanah. Sejenak sunyi. Sejenak sepi. Karena masing-masing pemimpin dan orang Farisi ini sadar mereka juga berdosa. Mereka sadar mereka juga adalah orang berdosa sama seperti wanita ini, meskipun dosanya tidak sama. Dan karena itu satu persatu mulai yang tua meninggalkan wanita ini dan Yesus. Dan kemudian setelah sepi, Yesus bertanya, bangkit dan bertanya, di mana mereka? Apakah tidak menghukum engkau? Lalu wanita ini berkata, tidak Tuhan. Kalau demikian aku juga tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan lagi berbuat dosa. Bapak, Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, harus diakui. Karena melakukan dosa, wanita ini layak dihukum sesuai dengan hukum Taurat. Demikian juga saudara dan saya yang berdosa seharusnya dihukum. Roma 3:23 berkata, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6:23 berkata, upah dosa itu maut, mati, ya saudara. Tapi karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Kalau kita baca juga di dalam firman Tuhan, Yohanes 3 ayat 17, silakan buka Alkitabnya. Yohanes 3 ayat 17 berkata, Yesus datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan orang berdosa. Misi utama Tuhan Yesus tidaklah menghukum, menghakimi, tetapi untuk mengampuni dan menyelamatkan. Seringkali banyak orang hanya melihat dosa orang lain, tapi tidak pernah menyadari dosanya sendiri. Seringkali banyak kita hanya menghakimi orang berdosa, menyalahkan, tapi kita tidak pernah menyadari kita juga orang berdosa. Yesus berkata kepada orang Farisi, selumbar di mata orang lain kamu lihat, tapi mengapa balok di pelupuk matamu kamu tidak melihat? Seringkali kita seperti itu. Mungkin orang lain, teman kita, saudara kita, bahkan mungkin keluarga kita. Kita sedemikian benci dan marah, seakan-akan dia sampah dan tidak berguna. Tapi jangan lupa Bapak Ibu dan Saudara, Yesus datang ke dunia menjadi hamba. Ingat khotbah saya minggu pertama bulan, Yesus rela menjadi hamba, bahkan mati di kayu salib adalah untuk menyelamatkan semua manusia, terutama orang berdosa. Dan itu misi utama. Meskipun Yesus juga setuju dihukum, tapi tujuan utama adalah bukan untuk menghukum, menyelamatkan. Kita, saudara, saya, kita semua yang beribadah di rumah layak untuk dihukum karena dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus sedemikian luar biasa, Ia mengampuni wanita yang berzina ini. Coba Bapak Ibu Saudara, menurut kita Ulangan pasal 22, mestinya laki-laki itu juga dibawa. Tapi mengapa tidak dibawa? Hanya wanitanya dibawa, bukan? Ini pilih kasih dan tidak adil, bukan? Dan itu seringkali terjadi. Seringkali yang dihukum, yang lemah, barangkali laki-lakinya posisinya lebih lumayan, kan? Seringkali terjadi yang lemahlah yang dipersalahkan dan dihakimi.
Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus sangat mengecam kemunafikan orang Farisi. Ya. Yesus berkata, kamu bagaikan kuburan, makam yang luarnya dicat putih tapi dalamnya penuh kebusukan. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar sifat-sifat Yesus. Salah satu di antaranya adalah kasih karunia-Nya yang sungguh luar biasa. Yang kedua, kasih karunia Allah mengampuni dosa manusia dan menyelamatkannya. Dapat kita baca dalam ayat 9 dan 11. Yesus berkata, aku juga tidak menghukummu. Ya. Saudara tahu? Kata kasih karunia di dalam Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, adalah menggunakan beberapa kata atau istilah. Yang pertama adalah ken. Kata ken artinya adalah membongkokkan diri. Membongkokkan diri. Ini membongkokkan diri dan meraih sesuatu atau seseorang yang sangat rendah. Kata yang kedua, dan ini digunakan sangat banyak dalam perjanjian lama. Kata yang kedua adalah keset. Bukan keset itu tempat kaki, membersihkan kaki masuk rumah. Artinya adalah menganugerahkan. Ya, kasih karunia artinya sama dengan anugerah. Menganugerahkan atau mengasihi seseorang yang tidak layak dikasihi karena dosa-dosanya. Dan istilah di dalam perjanjian baru adalah haris. Saudara tahu karismatik. Yaitu pemberian cuma-cuma kepada seseorang yang tidak layak menerimanya. Kalau saudara bertanding sepak bola lalu saudara menang dapat piala, tidak seperti itu. Saudara menyanyi dapat juara lalu diberikan piala, itu tidak haris. Haris adalah pemberian Tuhan atau pemberian seseorang yang lebih tinggi posisinya kepada seseorang yang tidak layak menerimanya, bukan karena apa-apa, bukan karena ada hebat status sosial, tidak apa-apa. Dan dalam hal ini adalah kita tidak layak menerima anugerah Allah, kasih karunia Allah, karena kita sebenarnya orang berdosa dan layak dihukum, bukan? Tapi Allah telah berkenan mengampuni dosa kita, membenarkan kita dan menyelamatkan. Meskipun sebenarnya Tuhan Allah Yesus Kristus mengalami dilema dalam hal ini. Meskipun Allah mengasihi orang berdosa, tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah memiliki keadilan. Allah memiliki sifat adil, tapi juga memiliki sifat kasih. Dalam keadilannya sebenarnya, setiap orang bersalah dan berdosa harus dihukum dan masuk ke neraka, bukan? Tapi dalam kasihnya, Yesus atau Allah sebenarnya tidak mau menghukum satu orang pun. Kasih karunia adalah salah satu sifat Allah yang khas. Dan itu juga dimiliki Yesus karena dia ada Tuhan. Dan Yesus menginginkan kita juga memiliki kasih karunia. Mengampuni orang-orang yang bersalah meskipun dia layak dihukum. Sebelum saya tutup firman Tuhan ini, ada satu kisah
seorang pada permulaan abad 20, orang banyak tidak senang dengan pemerintah Rusia Tsar karena dia dianggap lalim sebelum pemerintahan sekarang ya. Lalu ada Samila namanya, pemimpin pemberontak yang tidak senang, tapi akhirnya dia dikejar-kejar, kemudian melarikan ke hutan-hutan, tidur di tenda-tenda, dan mereka masing-masing bawa keluarga. Karena hari demi hari makanan semakin menipis, pemimpin pemberontak ini berkata, makanan semua perlengkapan harus dijatah. Sehingga seringkali mereka menahan lapar. Ya, suatu malam ibu Samila itu kelaparan. Dia ingat masih ada makanan sedikit untuk hari esok pagi. Dia sudah tua. Daripada mati lebih diambil. Ya. Nah saudara, dia berhasil. Kemudian diumumkan, ada yang melapor, ada apa? Ada barang yang hilang, makanan. Lalu Samila memerintahkan tidak diperkenankan mencuri dan mengambil barang sesuatu. Kalau mencuri harus dihukum mati. Tidak pandang bulu siapapun dihukum mati. Nah saudara, ibu Samila masih lapar, dia sudah tua, apalagi sakitan. Butuh gizi, makanan lebih banyak, tapi ini jatahnya juga sama. Dia mengambil, tapi malang dia tertangkap. Dan kemudian dibawa kepada Samila. Pemimpin kami, pencuri sudah tertangkap. Ya harus dihukum mati. Yang mana orangnya? Ini. Betapa kagetnya Samila, ternyata ibunya. Ibunya yang karena memang menderita kesulitan mencuri. Sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana dan penuh kasih, dia harus melakukan hukuman. Tapi bagaimana caranya? Ini ibu yang mengasuh dia, mendidik dia, karena bapaknya sudah meninggal. Selama ini yang mengasuh ibunya dan sudah siap, sudah menderita, susah untuk mengasuh Samila. Kalau dihukum, berarti dia tidak mengasihi ibunya yang begitu sudah mengasuh, membesarkan dia sejak kecil, mempertaruhkan nyawanya. Kalau tidak dihukum, orang juga akan menganggap Samila pilih kasih dan tidaklah pemimpin yang adil dan penuh kasih. Bapak ibu saudara tahu apa yang dilakukan Samila? Dia sendiri membuka bajunya dan berkata, silakan cambuk saya 70. Tentu pemimpin-pemimpin pemberontak lainnya tidak setuju, takut dan sungkan. Tapi Samila berkata, hanya dengan mencambuk saya, aturan semuanya tegakkan. Silakan kepada Algojo. Saudara, akhirnya dia dicambuk sampai luka, menjerit dan kesakitan. Bapak ibu saudara, saya tidak meneruskan cerita ini, tapi dari sini kita belajar. Itu yang dialami Allah, dan dalam hal itu Tuhan Yesus. Ia benci terhadap dosa. Dan firman-Nya berkata, yang berdosa harus dihukum. Tapi juga Yesus mengasihi orang berdosa. Yesus tidak ingin satu orang pun masuk ke neraka. Karena itulah dia berkata, kita diselamatkan. Karena itu mari Bapak Ibu dan Saudara, saya harap kita menyadari, mungkin kita tidak senang orang berdosa, tapi rindukan mereka supaya selamat. Berdoalah agar dia diselamatkan dan sadar kembali ke dosanya. Mungkin kita juga, mari kita belajar seperti Tuhan Yesus yang memiliki kasih karunia dan mengampuni orang berdosa.
untuk diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman-Mu yang menyadarkan kami. Dosa memang menjijikkan bagi Tuhan, tapi Tuhan mengasihi orang berdosa dan mengampuninya. Karena Yesus penuh kasih karunia atau anugerah. Tidak ada istilah dalam hidup Tuhan Yesus satu orang pun binasa. Tidak ada istilah bagi Allah satu orang binasa, karena itu katakan Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah kan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, terima kasih. Sadarkan kami, ingatkan kami supaya kami tidak munafik juga. Supaya kami sungguh-sungguh punya misi seperti Tuhan Yesus, mengasihi orang berdosa dan merindukan dia bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau buat segala kebaikan. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Bapak Ibu dan Saudara, dengarlah. Terimalah berkat-berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, serta Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang sampai selama-lamanya, hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali, Maranatha, bagi kita semua. Haleluya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah persekutuan Roh Kudus menyertai kamu Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu.